Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat Mastri semuanya, semoga kalian tetap sehat ya teman-teman ya. Dan semoga bikin kontennya tambah semangat ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya bahwasanya banyak YouTuber itu ketika mendaftar monetisasi itu banyak yang ditolak teman-teman ya. Mungkin mereka itu tidak mau berusaha keras. Artinya apa? Pengennya yang instan, yang siap saji. Itu kan sekarang banyak teman-teman ya. Ada yang beli subscriber, kemudian juga ada yang beli view, juga ada seperti itu. Jadi mereka-mereka itu yang sering ditolak daftar monetisasi, kemungkinan besar adalah mereka itu tidak mau berusaha dengan semaksimal mungkin gitu kan. Jadi misalkan punya channel saat ini di tahun 2024, kemudian pengennya monet juga di tahun 2024. Memang mudah gitu kan, kalau misalkan mau mendapatkan view, subscriber itu banyak sekarang caranya yang mudah. Seperti yang saya contohkan kemarin itu di video saya yang sebelumnya, bahwasanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan subscriber dengan cepat, kemudian juga menambah view lebih banyak. Itu sudah ada acaranya teman-teman ya. Cuman terkadang ketika YouTuber itu apalagi pemula, pengennya yang instan, pengennya yang cepat dapat gaji gitu kan, pengen jadi partner YouTube dengan cepat, itu mereka sekarang banyak yang menggunakan fitur YouTube itu dengan cara yang salah gitu kan. Jadi pengennya yang instan, bagaimana caranya bisa cepat monet gitu kan. Ya seperti yang saya contohkan tadi, ada yang beli subscriber, karena sekarang itu di Facebook juga ada ya. Di Facebook itu ada ada grup komunitas itu para YouTuber pemula menyediakan jasa jual beli subscriber gitu. Jadi kalau menurut saya hal itu kurang baik teman-teman ya, kalau misalkan dilakukan para YouTuber pemula. Karena yang saya alami, terus terang jujur ya, saya itu daftar monetisasi satu kali cuman ya, satu kali daftar itu tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa rintangan apapun. Sekali daftar dapat email kemudian bahwasanya saya itu masuk atau kelayak untuk jadi partner YouTube. Langsung saya daftar waktu itu. Dalam waktu berapa hari ya? 3 hari ya. Kalau nggak salah 3 hari itu sudah dapat email bahwasanya saya sudah diterima. Dan itu tanpa rintangan teman-teman ya. Dan ini mungkin perlu diketahui untuk teman-teman YouTuber pemula terutama. Jadi kalau menurut saya itu kalian itu harus sabar lah ya. Jangan ambil yang instan, karena semua yang serba instan itu tidak akan ada hasil yang maksimal teman-teman ya. Tapi kalau perjuangan kalian itu dimaksimalkan gitu kan, usaha kalian dimaksimalkan, insya Allah hasilnya juga maksimal nantinya. Seperti yang di video saya yang kemarin itu kan sudah saya katakan bahwasanya channel saya itu dari tahun 2014 baru monet di tahun 2024. Dan itu perlu perjuangan yang sangat-sangat maksimal teman-teman ya. Jadi tidak ada yang serba instan di situ. Tidak ada yang serba instan. Saya itu memang benar-benar berjuang bagaimana caranya untuk bisa menjadi partner YouTube ya. Jadi ini kabar baik sebenarnya untuk kalian para YouTuber pemula. Kalau misalkan kalian itu belum nyampe ke target gitu kan, kalian harus tetap sabar, karena nanti kalau sudah waktunya kalian pasti juga sampai, kalian juga pasti sudah monetisasi ya. Jangan ambil hal-hal yang instan, semuanya instan, ini instan, itu instan gitu kan. Pengen subscriber yang banyak, ambil yang instan, kemudian pengen view yang banyak, ambil cara instan, itu sebenarnya kurang baik. Sekalipun view kalian itu sedikit tidak masalah teman-teman, yang penting yang dilihat YouTube itu sebenarnya mungkin ya, menurut pengalaman saya, kalau yang dilihat oleh YouTube itu adalah perjuangan kalian ya. Perjuangan kalian sama halnya dengan kita itu di kehidupan dunia nyata. Ketika itu benar-benar bekerja keras, pasti hasilnya juga maksimal. Tapi kalau kerjanya cuma yang instan gitu kan, hasilnya juga kurang maksimal. Jadi kita contoh di dunia nyata saja, karena YouTube itu adalah dunia maya teman-teman ya, atau dunia digital. Sering saya mendengar, soalnya kemarin itu ada ada yang pernah daftar sampai 50 kali gitu kan, ditolak, lalu mengajukan banding gitu kan. Terus mengajukan lagi, ditolak lagi, ngajukan banding lagi, terus bolak-balik seperti itu sampai 50 kali baru diterima. Kalau menurut saya ya, kenapa para YouTuber yang sering ditolak monetisasi,
Yaitu alasannya seperti itu menurut saya, karena ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu daftar tidak ada halangan, tidak ada hambatan apapun. Padahal ya teman-teman ya, kalau kemarin itu channel saya itu kan dicek gitu kan, saya suruh cek ke teman saya yang sudah monet lebih awal dari saya itu, tolong dicek channelku bagaimana gitu kan. Nah menurut menurut beliau itu channelku itu hati-hati kayaknya, itu sama seperti punyaku yang baru gitu kan. Itu sudah subscribernya hampir 10.000 tapi daftar monetisasi ditolak gitu kan. Hati-hati jangan sampai seperti ini, karena kalau saya lihat itu di kontennya sampean itu kayaknya hampir sama dengan punya saya yang baru gitu kan. Nah itu waktu itu saya ketar-ketir itu teman-teman ya, ketar-ketir apa benar ya menurut teman saya itu seperti itu. Dan ternyata saya belajar dari YouTube juga ya, dari YouTuber senior ya. Saya sambil belajar gimana caranya untuk bisa cepat diterima gitu kan. Tidak ada halangan, kemudian tidak ada ceritanya ditolak, kemudian ngajukan banding, gimana caranya. Jadi saya itu belajar benar-benar. Jadi kalau misalkan kalian jadi YouTuber harus belajar juga teman-teman ya. Kalian juga harus buka di YouTube Studio ya, buka di Google Chrome di situ, karena di situ ada ide konten untuk kalian. Di situ ada di pojok, biasanya di pojok kiri, pojok kanan atas ya. Itu nanti ada petunjuk teman-teman ya untuk kalian para YouTuber bagaimana caranya untuk membuat konten, kemudian juga bagaimana caranya untuk bisa tidak melanggar komunitas gitu kan. Bagaimana caranya untuk bisa lolos monetisasi, di situ ada. Kemudian penyebabnya apa ditolak monetisasi itu ada juga. Jadi saya itu belajar benar-benar di situ. Jadi jam tayang saya itu sudah hampir nyampe di 4.000 jam tayang. Saya sudah belajar di situ. Saya belajari semuanya, cari-cari bagaimana caranya gitu kan. Karena saya khawatir waktu itu teman-teman saya itu yang kemarin bilang hati-hati takutnya sama dengan channel saya yang baru. Soalnya di situ channel saya itu hampir 10.000, kemudian daftar monetisasi ditolak. Nah waktu itu subscriber saya itu sudah mencapai 8.000 subscriber, kemudian saya hampir mencapai 4.000 jam tayang. Nah saya ketar-ketir teman-teman ya, ketar-ketir, aduh gimana ini ya, ditolak apa enggak nanti kalau saya daftar gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah ya, saya perbaiki semuanya ya. Di channel saya itu saya cek dulu video saya itu semuanya. Itu kan kalau YouTuber pemula itu misalkan kalau ngupload video kalau belum monet itu pasti kalau misalkan melanggar hak cipta itu langsung ada tulisan hak cipta. Nah di situ teman saya menyarankan tolong itu bersihkan semua dari channel sampean. Jadi semua video harus dicek. Kalau misalkan ada tulisan hak cipta itu segera dihilangkan. Nah bagaimana cara menghilangkan, nanti ada caranya, saya bikinkan video ya teman-teman ya. Jadi saya hilangkan semuanya, bersih dari hak cipta. Kemudian pernah juga channel saya itu melanggar peraturan YouTube, pernah. Jadi saya ngupload waktu itu tahun 2020, ngupload video dan itu melanggar komunitas YouTube. Langsung itu dihapus oleh YouTube. Kemudian saya selesaikan permasalahannya, selesai di bulan Juni, tanggal 19 Juni saya selesaikan masalah itu. Dan setelah itu clear semuanya. Jadi di channel saya itu tidak ada peringatan, tidak ada pelanggaran, kemudian tidak ada hak cipta di situ. Dan alhamdulillah ya, ketika saya mendapatkan email bahwasanya saya sudah layak untuk menjadi partner YouTube. Tapi waktu itu nggak langsung daftar teman-teman ya, karena saya masih khawatir gitu kan, takut nanti ditolak. Kalau ditolak itu saya itu bingungnya gimana cara mengajukan bandingnya, itu yang sulit gitu kan. Karena kalau saya lihat di YouTuber senior itu, kalau misalkan caranya mengajukan banding itu harus bikin video, kemudian pakai bahasa yang seperti bahasa Inggris itu, seperti itu. Sedangkan saya pribadi tidak bisa bahasa Inggris, tidak fasih gitu kan. Bisa cuman nggak fasih. Nah jadi itu khawatir, jadi nggak langsung daftar teman-teman ya. Setelah itu saya tunggu hampir sampai 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu kalau misalkan video saya itu sudah clear dari semuanya, kemudian jam tayang sudah mencapai, dan waktu itu ternyata sudah melebihi dari 4.000 jam tayang, baru saya daftar. Jadi semuanya sudah saya clearkan, saya bersihkan dari hak cipta, dari pelanggaran sudah saya bersihkan.
Dan alhamdulillah teman-teman ya, daftar malam-malam itu jam 2 kalau nggak salah, jam 2 malam. Saya tunggu jam 2 siang itu sudah ada notifikasi lagi di langkah keduanya. Itu kan kalau daftar monetisasi ada 3 langkah teman-teman ya. Ada 3 langkah. Nah setelah itu saya tunggu lagi, saya verifikasi lagi di jam 2-nya. Lalu kalau nggak salah 3 hari baru, iya 2 hari. 2 hari baru dapat lagi email dari YouTube. Ternyata alhamdulillah saya sudah diterima menjadi partner YouTube. Jadi itu teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman ya, YouTuber pemula, jangan sekali-kali mengambil cara yang serba instan, karena perjuangan keras ya, perjuangan yang dimaksimalkan itu tidak akan mengkhianati hasil. Semua yang serba instan hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Jadi itu adalah merupakan pelajaran dari saya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.